Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggota. Yang pertama ada Muhammad Ibnu Maulana dengan nomor BP 2011000010, Mega Yulianti 2011000018, Nadia Utami Putri 2011000019, Ferry Andrian 2011000031, dan terakhir Vito Januari 2011000027. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah perencanaan sumber daya perusahaan dengan judul e-procurement. Yang pertama, pengertian e-procurement. Pengertian e-procurement merupakan sebuah istilah dari pengadaan atau procurement yang terdiri dari dua kata, yaitu elektronik dan procurement. Sehingga e-procurement adalah aplikasi perangkat lunak berbasis internet yang dirancang khusus untuk memfasilitasi proses perolehan barang ataupun jasa oleh organisasi komersial atau pemerintah. Sistem e-procurement sendiri tidak hanya sebatas dengan proses pembelian barang atau jasa, akan tetapi juga bisa dikembangkan ke dalam proses negosiasi elektronik dan pengambilan keputusan atas kontra-kontra dengan penyedia barang atau jasa. Selanjutnya, jenis e-procurement dalam PBJ. Sistem e-procurement dalam dunia pengadaan barang atau jasa pemerintah sendiri telah berkembang menjadi dua jenis. Yang pertama, e-tendering, yang kedua e-katalog atau katalog elektronik. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu e-tendering. E-tendering yaitu tata cara atau metode pemilihan penyedia barang atau jasa yang dilakukan secara terbuka dan diikuti oleh semua penyedia yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik atau SPSE. Secara sistem akan menjadwalkan proyek pekerjaan dan kemudian penyedia dapat menyampaikan 1 kali detik penaruhan dalam waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu e-katalog. E-katalog atau katalog elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi, teknis dan harga barang tertentu pada dari penyedia barang dan jasa pemerintah. Sedangkan prosesnya lebih dikenal dengan e-processing, yaitu tata cara pembelian barang dan jasa melalui sistem katalog elektronik. Selanjutnya, manfaat e-procurement. Manfaat e-procurement dalam proses pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah adalah: yang pertama, sistem pengadaan pemerintah secara elektronik atau e-procurement bisa melaksanakan pengadaan barang atau jasa dapat berjalan secara transparan, adil, dan menciptakan persaingan yang sehat. Kedua, mendorong pemasok atau vendor untuk berpartisipasi dalam pengadaan publik. Selain itu, masyarakat luas dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang vendor di wilayahnya. Ketiga, e-procurement merupakan solusi untuk mencegah dan meminimasi adanya peluang terjadinya fraud, tindakan korupsi, karena semua peserta pengadaan barang atau jasa dapat saling mengawasi. Selain itu, peluang untuk melakukan kontak langsung atau antara penyedia barang atau jasa dengan penyedia pengadaan menjadi lebih kecil. Keempat, yaitu tercapainya mutu produk yang didapatkan sesuai spesifikasi. Selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya. Terima kasih untuk Vito Januari. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ibnu Maulana. Pada Ibnu mempersilakan. Baik, saya akan melanjutkan manfaat e-procurement. Yang kelima, produksi tenaga sumber daya manusia dan mengubah rutinitas pembelian. Yang keenam, prosesnya yang secara online akan membuat peningkatan kinerja dari organisasi. Yang ketujuh, menghemat biaya penyelenggaraan pengadaan barang atau jasa dan mengoptimalkan waktu pelaksanaan. Yang ke-8, dalam melaksanakan mudah untuk lakukan pertanggungjawaban keuangan. Baik, di sini ada tahapan penerapan e-procurement. Penerapan e-procurement perlu dilakukan secara bertahap guna penerapan yang semakin baik. Secara umum, tahapan pelaksanaan e-procurement dibagi dalam 4 tahap, yaitu
Yang pertama, penyaringan informasi terdiri dari informasi umum dan paket pekerjaan. Yang kedua, proses CTI, copy to internet, yaitu penerapan equipment melalui penayangan informasi, proses dan hasil pengadaan barang atau jasa. Yang ketiga, pelaksanaan semi-equipment, yaitu kegiatan pengadaan barang atau jasa yang sebagian prosesnya dilakukan melalui media internet secara interaktif antara peserta lelang dan panitia lelang. Yang keempat, pelaksanaan full equipment, yaitu proses pengadaan barang atau jasa yang dilakukan dengan transaksi secara penuh melalui media internet. Namun dalam pelaksanaan full equipment belum dapat dilakukan di Indonesia. Baik, di sini ada prosedur pelaksanaan equipment. Mengenai prosedur pelaksanaan equipment dilakukan dengan tahapan seperti yang pertama, penggunaan anggaran atau disingkat PA, kuasa pengguna anggaran PA dan perangkat daerah di mana pekerja akan dilaksanakan penunjuk pejabat membuat komitmen PPK untuk pelaksanaan barang atau jasa. Yang kedua, PPK menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang atau jasa meliputi spesifikasi teknis dan harga perkiraan sendiri, HPS. Yang ketiga, PPK menyerahkan rencana melaksanakan pengadaan barang atau jasa kepada unit layanan pengadaan barang jasa ULPJ yang berada di bawah bidang barang atau jasa sekretariat daerah. Baik, dilanjutkan oleh teman saya. Oke, moderator. Terima kasih untuk Ibnu Maulana. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudari Nadia. Pada Nadia, dipersilakan. Prosedur pelaksanaan e-procurement yang keempat, ULPJ menetapkan satu kelompok kerja Pokja sebagai pelaksana pemilihan penyedia barang atau jasa. Yang kelima, Pokja terpilih melakukan evaluasi terhadap rencana pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dari PKK dan memberi masukan untuk revisi terkait spesifikasi teknis maupun HPS. Bila revisi ditolak oleh PPK, maka Pokja akan melaksanakan proses pemilihan penyedia barang atau jasa dengan merencanakan pelaksanaan awal. Yang keenam, Pokja terpilih melaksanakan proses pemilihan penyedia barang atau jasa melalui sistem pengadaan secara elektronik, dimulai dengan pengumuman pekerjaan pada website LPSI. Yang ketujuh, para penyedia barang dan jasa yang tertarik pada paket pekerjaan yang ditawarkan dapat mendaftarkan diri dan mengunduh dokumen lelang di website LPSE. Yang ke-8, setelah para peserta lelang mendaftarkan diri, dilakukan penjelasan pekerjaan secara online dan real time. Dalam acara ini, peserta lelang diberi kesempatan untuk meminta keterangan lebih lanjut mengenai klausul dalam dokumen lelang maupun spesifikasi teknis dari pekerjaan dan revisi bila ada. Hasil dari acara ini dituangkan dalam berita secara unwizing yang kemudian diunggah dalam website LPSE di bawah pekerjaan yang terkait. Kesembilan, setelah masa pemasukan penawaran berakhir, dilakukan pembukaan penawaran secara online dan real time. Peserta lelang dapat melihat harga penawaran setiap peserta lelang lainnya. Yang ke-10, evaluasi dokumen menawarkan dan dokumen kualifikasi untuk dilakukan kepada peserta lelang dengan menawarkan yang terendah. Bila tidak ada kesalahan yang menggugurkan, maka akan dilakukan acara pembuktian kualifikasi di mana peserta lelang hadir secara fisik dengan membawa seluruh dokumen yang dipersyaratkan sesuai dokumen lelang dan perubahannya. Yang ke-11, peserta lelang yang dapat membuktikan kualifikasi akan ditetapkan sebagai pemenang lelang. Penetapan ini dicantumkan dalam berita acara hasil lelang yang dibuat dan dilaporkan oleh Pokja kepada bidang Barjas.
12. Dilakukan pengumuman mengenai pemenang lelang yang ditetapkan untuk kemudian diberikan masa sanggahan bagi peserta lelang lainnya bila ada. 13. Apabila tidak ada sanggahan terkait penetapan pemenang lelang, maka selanjutnya akan ditunjuk sebagai penyedia barang atau jasa tersebut. Penunjukan ini tercantum dalam surat penunjukan penyedia barang atau jasa. 14. PPK menandatangani kontrak dengan penyedia barang atau jasa. Yang ke-15, penyedia barang atau jasa melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak yang disepakati. Terima kasih pada Nadia. Selanjutnya untuk yang terakhir akan dipresentasikan oleh Saudara Mega Yulianti. Kepada Mega dipersilakan. Pencegahan prosumen fraud melalui e-prosumen. Pengadaan barang dan jasa yang saat ini berlaku khusus di Indonesia masih memiliki kelemahan dan belum secara efektif mampu mencegah terjadinya korupsi. Pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah yang telah diatur oleh pemerintah Indonesia masih memungkinkan bagi panitia pengadaan dan penyediaan barang atau jasa untuk melakukan tindakan fraud berupa korupsi di setiap tahapannya. Kasus korupsi yang selama ini ditangani oleh KPK terkait dengan pengadaan barang atau jasa masih tergolong sebagai salah satu kasus korupsi tertinggi yang terjadi di Indonesia. Bentuk penyimpangan pengadaan barang atau jasa. Yang pertama itu pengadaan barang dan jasa di organisasi pemerintah telah melewati sejarah panjang dan berbagai bentuk penyimpangan yang telah teridentifikasi. Adapun bentuk-bentuk penyimpangan yaitu 1. Adanya praktik suap untuk memenangkan pengadaan. 2. Proses pengadaan yang tidak transparan. Yang ketiga, pengelolaan proyek tidak mengumumkan rencana pengadaan. Yang keempat, adanya kalingkong untuk melakukan markup harga perkiraan sendiri. Yang kelima, memenangkan perusahaan saudara, kerabat, atau kelompok tertentu. Yang keenam, mencantumkan spesifikasi teknis yang hanya dapat masuk oleh satu penyedia tertentu, dan lain-lain. Contoh e-prosumen dalam perusahaan. Salah satu perusahaan yang menggunakan e-prosumen adalah PT FEL Indonesia. merupakan perusahaan penghasil nikel dalam latar terkemuka di Indonesia. Sebanyak 3.000 karyawan, kami dapat dijumpai sedang beroperasi mulai dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, sampai ke Jakarta. Pekerjaan mereka menyentuh semua aspek bisnis nikel, termasuk penelitian dan pengembangan eksplorasi, pertambangan, dan pengolahan, hingga pemasaran ke mancanegara. Mereka dipersatukan oleh tujuan bersama, yaitu menjadikan FEL sebagai produsen nikel berbiaya terendah dan paling menguntungkan. e-Prosumen Indonesia merupakan salah satu mitra dari PT FEL Indonesia untuk menyediakan sistem pengadaan yang menawarkan proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang memudahkan fungsi administrasi bagi PT FEL Indonesia, yang bertujuan untuk mempercepat proses pengadaan, efisiensi operasional, dan penghematan biaya serta transportasi. Di atas merupakan beberapa perusahaan yang sudah melakukan kerjasama dengan e-Prosumen di Indonesia. Berdiri sejak tahun 2014 dan telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan besar dari berbagai sektor bisnis, baik perusahaan swasta maupun BUMN. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.